Anda yang bisa menemukan? Ini masih mencari. Berapa? Berapa? 149 tahun. Oh. 140. Jadi sudah ketemu ya, di situ antrian haji di Malaysia 149 tahun. Rupanya ibu yang saya tanya waktu di Madinah itu dia agak malu-malu mungkin mau bilang itu, akhirnya dia hanya bilang 100 tahun Pak itu. Ternyata kalau di data yang di online itu 149 tahun. Nah, ibu dari Malaysia ini bercerita. Dia cerita bahwa di Malaysia itu sekarang ada kecenderungan bayi lahir hari Senin, hari Kamis selesai ngurus akte kelahiran langsung didaftarkan haji. Jadi banyak anak TK, anak bayi baru seminggu itu sudah didaftarkan haji. Mereka mikirnya apa? Karena akan diberangkatkan 100 tahun lagi. Gak ketemu di akal ini. Apa ini syarat orang Malaysia nanti akan panjang umur? Atau seperti apa ya? Nah, di Indonesia, lebih khusus di Denpasar, sekitar tahun 2014-2015, itu banyak kalangan ibu-ibu yang memang secara ekonomi sudah mapan, anak masih TK sudah didaftarkan haji, SD kelas 4 sudah didaftarkan haji. Petugas Kementerian Agama Kota Denpasar itu saya tanya, dia memberitahu begitu. Iya Pak Haji, sekarang ini coba nih, ibu-ibu yang ekonominya bagus, anak-anak masih SD sudah didaftarkan haji. Saya terinspirasi, anak saya yang masih SMP saya daftarkan, yang SMA saya daftarkan, sehingga anak-anak ini saya kabarkan itu biar jerengan terangsang gitu ya. Saya punya anak laki-laki 3, ketiga-tiganya itu sudah tak cicil, sudah dapat porsi ya. Saya bilang, pokoknya Bapak bayari dulu, kamu kan berangkatnya masih lama nanti. Saat kamu berangkat, kalau sudah kerja, punya duit kembalikan boleh, itu Bapak minjemi. Pokoknya kamu nanti mengembalikan. Saya bilang ngutangi gitu ya, saya pinjemi karena masih lama berangkatnya itu. Nah, akhirnya antrian di Bali waktu itu 34 tahun. 34 tahun, makin panjang. Ketahuan oleh pemerintah pusat, kemudian Kementerian Agama bikin peraturan bahwa boleh didaftarkan haji kalau umurnya sudah 12 tahun. Kalau di Malaysia nggak ada begitu-begitunya. Jadi kalau udah 12 tahun baru boleh didaftarkan, bisa berangkat haji kalau umurnya sudah 17 tahun. Boleh berangkat haji. Jadi nggak ada sekarang jamaah haji kok umurnya 16 tahun. Tidak ada, mesti di atas 17. Tempo hari saya melihat siaran di TV, ada jamaah dari Tangsel, Tangerang Selatan, itu yang paling muda umur 18 tahun. Usut punya usut, ternyata anak 18 tahun berangkat haji ini karena dia menggantikan almarhum orang tuanya. Karena kalau orang tua itu meninggal, sudah saatnya berangkat haji kok meninggal, itu boleh langsung diganti oleh ahli warisnya. Dan di Perumnas Munang Mani juga ada. 2 hari yang sebelum pemberangkatan saya ke sana menghadiri syukuran pemberangkatan haji itu, anaknya mendampingi ibunya karena apa? Orang tuanya meninggal. Jadi uang itu tidak hilang ya. Tidak hilang. Jadi falyata ajal, hendaknya bersegera itu artinya apa? Memang kita harus segera buka rekening. Prosesnya itu yang penting buka tabungan dulu. Sayuto tambah 1.000, tambah 300.000, lama-lama 4 juta, lama-lama 8 juta. Kok tiba-tiba sudah sampai 18 juta? Kan kurang 7 juta untuk bisa mendapatkan porsi. Baru tahap berikutnya adalah mendaftar. Untuk bisa mendaftar itu kalau rekeningnya sudah 25 juta. Baru punya uang 18 juta, kan kurang 7 juta. Gimana caranya ini? Ya dia akhirnya pinjem, ngutang. Bro, ngutang duit 7 juta.
Terus ada yang dengar, jangan maksa diri dong. Haji kan manis tatoa bagi yang mampu. Kalau ente belum mampu ngapain maksa-maksa? Nggak usah maksa-maksa. Wong pergi haji kok utang gitu ya. Temannya bilang itu pergi haji kok utang. Kalau nanti kita pinjam duit, lalu teman kita itu gelan-gelani itu membuat kita pesimis ya. Biar gelo digelan-gelani. Wong urung mampu kok pergi haji kok ngutang. Kalau ada yang bilang begitu, jenengan segera jawab, ngawur kono aja asal ngomong gitu. Saya ini 7 juta ini saya ngutang tidak untuk pergi haji. Jangan ngawur asal ngomong. Loh kenapa? Saya pinjam 7 juta tidak untuk pergi haji, tapi saya pinjam 7 juta itu untuk mendaftar haji gitu. Itu beda tipis apa beda tebal tuh? Beda tebal ya. Jadi tidak dibilang untuk pinjam untuk berangkat haji, tapi pinjam untuk mendaftar. Mendaftar sekarang. Kapan berangkatnya? Oh, selawe tahun kas. Jadi nanti 25 tahun yang akan datang ketika dia mau berangkat ke Surabaya naik bis berangkat haji, yang 7 juta itu sudah lunas. Jadi tidak ada istilah pergi haji hutang, tapi mendaftar haji hutang. Itu adalah salah satu strategi supaya kita ini termasuk kategori falyata ajal. Hendaknya bersegera. Ya. Sebab kalau nggak begini, nggak nekat, memang nggak ketemu nanti. Antrian tuh makin panjang. Saya mau memprovokasi jenengan semua ya, bahwa daftar haji itu ternyata tidak usah nunggu dadi wong sugih. Aku pengalaman, betul saya punya pengalaman. Daftar haji nggak usah nunggu jadi orang kaya. Kenapa nggak usah nunggu jadi orang kaya? Yang pertama, ya jangan-jangan memang kita ini bukan tampangnya orang kaya itu ya. Nggak bakat orang kaya. Nggak bakat orang kaya kok daftar haji nunggu kaya. Ya orang sudah daftar ya. Nggak usah nunggu jadi orang kaya. Bisa jadi karena memang kita tidak bakat jadi orang kaya. Alasan yang kedua kenapa mendaftar haji nggak usah nunggu jadi orang kaya. Karena kondisi yang ada adalah banyak yang orang sudah kaya tapi sampai mati nggak pergi haji. Bukan 1 2, tapi saya nggak usah menyebut namanya lah ya. Ada wong wis sugih. Yo biasanya tandane mau sugih yo bojone ombo-ombo sawahe ayu-ayu gitu ya misalnya. Ya. Ya tanda orang kaya kan begitu kan ya. Bojone apa? Bojone ombo-ombo sawahe ayu-ayu gitu ya. Tapi sampai mati dia nggak pergi haji. Ketika saya takziah itu yo mikir nyawang, omahe tingkat, terus menantunya datang pakai mobil, cucunya ganteng-ganteng, anaknya sudah mentas semua. Ya Allah, wong bondone akeh kok ya sampai mati nggak pergi haji. Duitnya nggo apa gitu ya. Yang ketiga alasannya, kalau yang kedua tadi banyak orang yang sudah kaya sampai mati nggak pergi haji. Alasan yang ketiga adalah banyak orang yang sudah pergi haji ternyata didatangi ke rumahnya tidak ada tanda-tanda kalau dia orang kaya. Coba jangan nanti orang yang pulang haji datangi ke rumahnya. Jadi banyak orang yang sekarang pergi haji tapi ternyata dia bukan orang kaya. Bahkan saya ini bisa tunjuk hidung ya. Jangan kalau nanti parkir sepeda motor di Pasar Kreneng di Jalan Kamboja, Kreneng, itu tukang parkirnya 2 orang. Jadi ada jamaah kami itu tukang parkir di Pasar Kreneng berangkat haji. Nyambut gawe ya tukang parkir itu ya. Tukang parkir ya. Itu bisa berangkat haji. Malah di Denpasar ada mungkin jenengan kenal ya, sudah almarhum sekarang. Ada bakul kacang hajinya haji plus itu. Bakul kacang rahayu itu ya, tahu kacang rahayu ya. Ya. Pernah kan ada kacang rahayu ya? Iya, bakul kacang itu. Hajinya haji plus ya. Dan jenengan yang tidak bakul kacang mestinya harus bisa itu ya. Nah, provokasi yang terakhir adalah gini, jenengan harus sambil megang kepala bisa gini. Alah, sugi kaya ngopo nek mati bondo ora digawa. Harus bilang begitu jenengan. Iya, harus berani bilang itu. Sugi kaya ngopo nek mati bondo ora digawa. Nek mati kok bondo digawa malah repot.
Kasihan ya itu tukang gali kubur. Almarhum bil apivi yo. Terus ikut dikubur, yo entek kuburane ya. Iya. Lah terus anak saya belum tas, bocah kuwi duwe rezeki dhewe-dhewe. Apa gunane wis disekolahke sampai S1, dia bisa nanti ngatur dirinya sendiri. Jadi kita memang harus mikir sekarang itu. Saiki umure wis piro, antriane berapa tahun, dan falyata ajal tadi. Falyata ajal, hendaknya bersegeralah. Sebab kalau nggak bersegera tadi ada 3 kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Jadi pada malam ini saya sowan dari kampung yang Batu sana ke Yayasan Madinatul Azkar ya di Denpasar Selatan ini. Monggo panjenengan nanti malam berembuk dengan garwa masing-masing ya, dengan istri masing-masing ya. Dirembuk dik piye dik. Jangan kalau mau rembuk sama istri sambil jari telunjuk itu masukkan ke telinganya itu urak gitu ya. Gitu ya. Nanti selengging-selengging gitu ya terus itu. Jadi terus besok pagi persiapan ono di 200.000 wis berangkatlah 200.000, 300.000. Yang penting buka rekening dulu. Karena wis menunjukkan serius, Gusti Allah ini lebih serius. Sebab kalau kita nggak segera menunjukkan ya Gusti Allah rasa-rasen gitu ya. Karena memang begitu adanya, semangatnya itu nanti ada ya. Jadi ini yang kami sampaikan pada bulan Dzulqa'dah menjelang Dzulhijjah ini. Yang terpenting adalah bismillah, semoga semua yang hadir ini sehat walafiat sepanjang hayat, lapang rezekinya. Dengan lantaran itu cepat atau lambat kita bisa menunaikan ibadah haji. Terima kasih. Nanti kalau ada dialog bisa kita lanjutkan setelah ini. Saya kembalikan kepada pemandu acara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.